Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini edisi Rabu 14 Mei 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Desa terendam dan makam hilang, KPMAW minta gubernur evaluasi operasi PD Pancakarya di Waesama. Persatuan Pelajar Mahasiswa Adat Waesama atau KPMAW demonstrasi di depan kantor Gubernur Provinsi Maluku, Rabu 14 Mei 2025 siang. Mereka mendesak terkait operasi perusahaan daerah atau PD Pancakarya di Desa Hote Jaya dan Desa Kayu Putih, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan, yang dinilai merusak lingkungan hidup bahkan menggusur sejumlah makam leluhur di desa tersebut untuk daerah operasi perusahaan itu. Hal ini disampaikan Koordinator Lapangan Ipang Latbual saat ditemui tribunambon.com. Menurutnya, protes ini merupakan tindak lanjut gerakan di daerah mereka yang telah melakukan palang adat terhadap lahan tersebut. Selain penggusuran makam untuk akses operasional, mereka juga menyoroti dampak lingkungan akibat aktivitas pembukaan lahan dan penebangan pohon oleh perusahaan. Desa Hote Jaya dan Dusun Fatibang, kata Korlap, kini menjadi wilayah langganan banjir setiap musim timur yang diduga kuat akibat dari aktivitas perusahaan. Kata dia, hal itulah yang menjadi alasan mereka mendatangi kantor Gubernur Maluku untuk melaporkan masalah itu kepada Gubernur dan Wakil Gubernur agar segera mengevaluasi kebijakan perusahaan PD Pancakarya. Ditambahkan, kajian mereka mengacu pada sejumlah aturan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH, serta Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B yang menjamin perlindungan terhadap masyarakat adat. Aksi persoalan perusahaan PD Pancakarya yang hari ini melakukan penggusuran di salah satu desa Kayu Putih, tepatnya di Kecamatan Waesama, itu gusur persoalan kuburan yang secara kami masyarakat adat itu diidentikan oleh tanah-tanah sakral, yang dimana tempat kuburan tersebut adalah ada tempat sakral yang kemudian sebagai representasi adat seharusnya itu kita penjaga. Dan hari ini kita datang di depan kantor Gubernur Maluku untuk bagaimana menanggulangi soal permasalahan ini sehingga ada secepatnya ada penyelesaian, karena di kondisi masyarakat adat yang awam sangat pendidikan itu pikirannya sangat pendek, jangan sampai ada tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Hanya untuk melakukan lopong, yaitu tempat di mana perkumpulan kayu di pantai. Ibu ada demo kan ketong kayu. Lulus sekolah, SMA Kristen YPKPM Ambon lepas 160 siswa dengan penuh haru.
Suasana haru dan penuh semangat menyelimuti gedung Santo Yosep Camp saat SMA Kristen YPKPM Ambon menggelar acara pelepasan bagi 160 siswa kelas 12 tahun akademik 2023-2024 pada Sabtu 10 Mei 2025 malam. Dengan tema Jadilah Mahkota bagi Orang Tua dan Kemuliaan bagi Nama Tuhan Yesus, serta subtema Ingatlah Alma Matermu dimanapun kamu pergi dan bersaksilah dalam cita, karya, dan karsamu. Acara ini menjadi momen penuh makna untuk mengenang perjalanan 3 tahun para siswa dan menatap masa depan lebih luas. Dalam sambutannya, Kepala SMA Kristen YPKPM Ambon, Ella Turiu, menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas pencapaian para siswa. Ia mengingatkan bahwa kelulusan mereka bukan akhir, melainkan awal dari petualangan baru di dunia yang semakin kompetitif. Tahun ini untuk pertama kalinya, sekolah berhasil meluluskan 2 siswa dari program vokasi yang telah ditempa selama 2 tahun dan dinyatakan siap terjun ke dunia kerja. Tak hanya itu, dalam acara wisuda ini, Kepala SMA Kristen YPKPM Ambon mengungkapkan tekad sekolah yang dipimpinnya menjadi Google Reference School, yakni sekolah rujukan nasional yang menerapkan teknologi Google dalam proses pembelajarannya. Jika dorongan ini terwujud, sekolah ini akan menjadi yang pertama di kawasan Indonesia Timur, khususnya Maluku, yang menyandang predikat tersebut. Tak hanya menjadi ajang perpisahan, acara ini juga menjadi pengingat akan pentingnya membangun karakter, kreativitas, serta dedikasi dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Terakhir, pesan mendalam disampaikan kepada seluruh lulusan untuk terus menjadi kebanggaan orang tua dan membawa nama baik alma mater. Kita ke informasi lain, Tribuners. Ketemu PUPR RI, Hasan Firdaus usulkan proyek irigasi hingga surplus air bersih di Maluku Tengah. Hasil koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR RI, Dinas PUPR Kabupaten Maluku Tengah usulkan sejumlah proyek. Proyek yang diusulkan diantaranya sarana irigasi dan sarana prasarana air bersih, terkhusus di Pulau Banda. Kepala Dinas PUPR Maluku Tengah, Hasan Firdaus, menyampaikan permintaan bantuan untuk optimalisasi irigasi pusat di negeri Samal dan negeri Kobi juga telah disampaikan ke Pempus. Tentu ada beberapa peralatan yang dikoordinasikan dengan pemerintah pusat untuk dibantu. Tak sampai di situ, Pemda Malteng juga memberi atensi permasalahan di Pulau Banda, di mana permasalahan utamanya berkaitan dengan penanganan sampah dan air bersih. Memang disampaikan keterbatasan anggaran di wilayah karena PUPR bukan hanya terjadi di tingkat kabupaten, tapi juga di provinsi hingga nasional. Terus irigasi, tentu program ketahanan pangan nasional, memakan gizi dan tentu kita membutuhkan efektivitas pengelolaan jaringan irigasi kita. Kita punya 6 jaringan irigasi kabupaten, 2 jaringan irigasi provinsi, 2 jaringan irigasi pusat. Nah, kita minta bantuan untuk optimalisasi irigasi yang pusat, yaitu Samal sama Kobi, itu adalah kewenangan pusat. Makanya kemarin ada 2 hari yang lalu, kalau nggak salah itu sebelum libur, mohon maaf, kalau nggak salah hari Jumat atau hari Kamis itu ada pencanangan untuk optimalisasi irigasi Samal. Itu sebagai tindak lanjut dari kunjungan kita juga ke kementerian. Kita sepakat air bersih sementara PU provinsi berkoordinasi dengan PDAM, dengan balai, kemudian. Nah, untuk penanganan sampah segala RC-nya pemerintah kabupaten sudah siapkan. Tinggal kita meminta fokus dari pemerintah pusat untuk kegiatan penanganan sampah di Maluku ditangani prioritas, Banda menjadi prioritas.
tidak ada lagi tentang TPA. TPA itu sudah dihapus, tidak ada. Yang ada itu TPST, tempat pengelolaan sampah terpadu. Itu yang kita fokuskan di Banda. Nah, keterbatasan anggaran ini tentu memerlukan inovasi-inovasi lain. Pak Bupati, Kabupaten Maluku Tengah tentu memerlukan inovasi dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur yang cukup besar dengan kepulauan dan luas ada 40 sekian pulau, kemudian luas. Tentu kalau hanya mengandalkan DAU sangat terbatas. Kita ke Seram bagian Barat, Tribuners. ASDP sebut layanan di Pelabuhan Waipirit Maluku tetap normal usai libur Waisak. Aktivitas pelayaran di Pelabuhan Waipirit, Kabupaten Seram bagian Barat atau SBB Provinsi Maluku tetap berjalan normal usai libur Hari Raya Waisak. Menurut General Manager ASDP Ambon, Christopher Samosir, tidak ada lonjakan penumpang yang signifikan dan pelayanan masih berlangsung dengan lancar. Kata dia, operasional tetap menggunakan jadwal reguler sebanyak 13 trip per hari. Ia memperkirakan adanya peningkatan jumlah penumpang sekitar 5 hingga 10% pasca libur Waisak. Namun hal tersebut dinilai masih dalam batas wajar dan dapat ditangani dengan baik. Terkait potensi kendala, Christopher menyebut kondisi cuaca sebagai faktor utama yang dapat memengaruhi aktivitas sandar kapal di Pelabuhan Waipirit. ASDP Ambon juga mengimbau masyarakat agar memesan tiket lebih awal. Tiket tersedia secara online maupun di gerai-gerai resmi sekitar pelabuhan. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Bupati Malra, Taher Hanubun minta Hendrik Lewerisa coret ASN yang pindah tugas pasca Pilkada 2024. Bupati Maluku Tenggara atau Malra Muhammad Taher Hanubun meminta Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mencoret aparatur sipil negara atau ASN yang pindah pasca Pilkada 2024. Permintaan tersebut dikemukakan Hanubun saat memberikan sambutan pada pertemuan stakeholder dan pembinaan Kamtipmas di Landmark Kota Langgur, Ohojang, Senin 12 Mei 2025. Taher mengaku telah berupaya membenahi hal-hal yang terkait dengan aspek manajemen, tata kelola kelembagaan, dan termasuk penganggaran daerah. Menanggapi itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menjawab dengan elegan, ihwal warisan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang tidak ideal dari pemerintahan sebelumnya. Sontak jawaban tersebut mendapatkan tepuk tangan dari ratusan orang yang membanjiri Landmark Langgur. Kita dan Pak Buda Banda harus katakan jujur kepada Kabupaten Maluku Tenggara. Kami mewarisi tata kelola pemerintahan yang tidak terlalu ideal. Kami juga mewarisi tata kelola keuangan khususnya yang juga sangat kurang ideal. Tetapi kami tidak mau menengok ke belakang Pak Bupati. Kami tahu itu sahabat baik Pak Bupati. Pak Raja sudah
Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.